Pernah nggak sih Anda merasa waktu itu jalannya cepat banget atau malah kebalikannya, lambat gitu? Kita kan biasanya ngukurnya ya pakai detik, menit, jam, tahun. Standar lah. Tapi coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau cara kita ngukur waktu selama ini ya kurang pas gitu? Gimana kalau ukuran yang lebih akurat itu bukan durasinya, tapi jarak yang kita tempuh dalam hidup? Kedengarannya aneh ya? Ide yang lumayan bikin mikir ini datangnya dari bab 1 buku Slipstream Time Hacking karya Benjamin P. Hardy. Judul babnya pas banget, ukuran waktu yang lebih akurat. Nah, dalam obrolan kita kali ini, kita bakal coba bongkar konsep ini nih. Kita pengen lihat gimana sih cara pandang waktu sebagai jarak ini bisa, ya mungkin mengubah cara Anda ngelihat progres, tujuan, dan siapa tahu potensi diri Anda. Siap buat ngelihat waktu dari sudut pandang baru? Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari yang mungkin udah familiar tapi sering salah kaprah nih. Tahun cahaya. Dengar kata tahunnya, pasti banyak yang mikir ini satuan waktu kan? Iya, betul banget. Itu kesalahpahaman yang umum banget terjadi. Padahal ya, tahun cahaya itu murni satuan jarak. Skalanya kosmik, gede banget. Definisinya yaitu jarak yang ditempuh cahaya dalam setahun penuh. Kalau dihitung, sekitar 9,5 triliun kilometer. Jauhnya minta ampun. Triliunan kilometer ya. Kebayang jauhnya. Nah, biar lebih kebayang lagi, di buku ini dikasih perbandingan. Contoh nih, jarak bumi ke bulan itu ternyata cuma 1,29 detik cahaya. Oh, cuma sedetik lebih dikit ya. Iya, relatif dekat lah untuk ukuran luar angkasa. Terus ke matahari kita, itu sekitar 8 menit cahaya. Kalau mau main ke Mars, ya siap-siap jaraknya sekitar 12,7 menit cahaya. Oke. Menit cahaya. Makin jauh lagi nih, bintang paling dekat di luar tata surya kita, si Proxima Centauri, itu jaraknya 4,3 tahun cahaya. Bahkan cuma buat nyebrang ke sisi lain galaksi kita aja, Bima Sakti, itu butuh nempuh jarak 52.000 tahun cahaya. Wow, 52.000 tahun cahaya ya. Jauh banget. Jadi intinya, jelas ya, detik cahaya, menit cahaya, tahun cahaya, itu semua ngomongin jarak. Seberapa jauh sih sesuatu itu? Bukan berapa lama perjalanannya kalau kita lihat dari bumi. Tepat, ini fondasi penting banget. Ukuran kosmik ini fokusnya ke capaian jarak yang udah ditempuh, bukan cuma durasi waktu yang lewat gitu aja. Nah, ide kunci ini yang mau kita coba terapin ke hidup kita nih. Oke, paham fondasinya. Sekarang gimana caranya kita narik konsep ini ke pengalaman kita sehari-hari? Kita kan udah kebiasaan banget ya, waktu itu ya durasi, rapat sejam lagi, weekend 2 hari lagi, target 5 tahun lagi. Kayak linear gitu, kadang pasif juga, kita cuma nunggu waktu lewat. Betul, rasanya udah otomatis gitu ya. Nah, gimana kalau kita coba geser fokusnya? Bukan lagi soal berapa lama kita jalanin sesuatu. Tapi, sejauh mana sih kita udah benar-benar maju ke arah hal yang penting buat kita? Di buku Slipstream Time Hacking, itu ada cerita bagus buat ilustrasi. Tentang temennya si penulis. Dia punya mimpi, sebenarnya simple, tapi rasanya jauh banget. Pengen ngajak istrinya liburan ke Hawaii. Kapan? Mungkin 15 tahun lagi, katanya. Wah, 15 tahun ya, lama juga. Ya, dia bilang itu realistis. Kenapa? Ya karena kejebak rutinitas sehari-hari. 2 kerjaan, tagihan numpuk, cicilan rumah, Anda tahulah. Hawaii itu kayak tujuan di ujung jalan yang panjang banget. Nah, kalau kita pakai kacamata baru ini, jadi menarik nih situasinya. Posisi dia sekarang sama dengan di sini. Tujuannya Hawaii, sama dengan sejauh 15 tahun. Artinya, dengan jalur hidup dia yang sekarang, kerja keras, nabung dikit-dikit, nunggu, dia ya emang bakal sampai sana. Tapi butuh 15 tahun. Jaraknya diukur pakai tahun penantian. Terus, gimana kalau dia bisa katakanlah melipat waktu itu? Mungkin nggak sih? Nah, ini dia intinya. Disinilah konsep lubang cacing konseptual atau lompatan waktu itu masuk. Tapi ini bukan lubang cacing beneran kayak di film ya. Oh, bukan ya? Kirain. Bukan. Ini lebih ke semacam jalan pintas, akselerasi, atau mungkin perubahan mendadak dalam hidup yang bikin kita bisa capai tujuan jauh lebih cepat. Gimana kalau si teman penulis ini nemu lubang cacingnya dia? Mungkin ada peluang bisnis baru, atau investasi pintar, atau perubahan prioritas yang radikal banget yang bikin dia bisa ke Hawaii cuma dalam 7,5 tahun. Wah, berarti dia kayak hemat 7,5 tahun waktu nunggu dong ya.
Waktu yang bisa dipakai buat hal lain. Tepat sekali. Atau kita bikin lebih ekstrem lagi deh. Gimana kalau lubang cacingnya itu bikin dia bisa ke Hawaii cuma dalam sebulan? Sebulan? Dari 15 tahun jadi sebulan? Gila. Capai satu tujuan itu aja. Nah, yang menarik di sini tuh, gimana waktu secara relatif jadi kayak melambat buat dia. Pengalaman sebulannya mungkin ya biasa aja pas dijalanin, tapi karena dia nempuh jarak ke tujuannya cepet banget, dia kayak dapat hampir 15 tahun waktu produktif ekstra yang nggak bakal dia punya kalau di jalur awal. Dia kayak lompat ke versi masa depan dirinya sendiri. Ini kedengerannya udah kayak fiksi ilmiah ya. Tapi katanya tadi ada landasan sainsnya juga. Bukan cuma metafora kosong berarti. Betul, betul. Inti dari teori relativitas khusus Einstein yang relevan di sini itu gini. Waktu itu nggak mutlak, nggak sama buat semua orang di semua kondisi. Waktu bisa melar atau menciut, tergantung kecepatan gerak relatif kita dan juga pengaruh gravitasi. Ini dasar ilmiah yang dukung gagasan kalau pengalaman kita soal waktu atau setidaknya hasil yang kita capai dalam rentang waktu tertentu bisa banget beda-beda. Jadi waktu itu relatif ya? Iya. Secara subjektif nih, pas kita jalanin, persepsi kita soal detik yang lewat mungkin rasanya sama aja. Mau lagi duduk santai atau naik pesawat super cepet, jam tangan kita detaknya ya sama aja kan? Tapi secara objektif, menurut fisika, waktu itu beneran jalan beda buat pengamat yang geraknya beda kecepatan. Contoh paling gampang mungkin dari film Interstellar itu ya, yang adegan di planet dekat lubang hitam. Itu kan kerasa banget bedanya. Nah, persis. Itu visualisasi yang ekstrim tapi bagus banget buat nangkap konsep ini. Di planet Miller itu kan gravitasinya kuat banget dan geraknya super cepat. 1 jam aja para astronot di sana itu sama dengan 7 tahun waktu di bumi. Gila, 1 jam jadi 7 tahun? Iya, waktu mereka jalan 61.000 kali lebih lambat dibanding waktu di bumi. Relatif ya tentunya. Wow. Jadi kalau ditarik ke metafora buku ini, bisa dibilang hal serupa bisa terjadi di hidup kita gitu ya. Dengan kita gerak lebih cepat, maksudnya lebih fokus, lebih efektif, bikin lompatan strategis ke arah tujuan kita tuh seolah-olah beli lebih banyak waktu relatif dibanding orang lain atau dibanding diri kita yang dulu. Kita nempuh jarak lebih jauh dalam durasi kalender yang sama. Benar sekali. Sains secara nggak langsung mendukung metafora ini. Waktu subjektif pas dijalanin mungkin terasa sama. Tapi secara objektif, hasil atau jarak yang ditempuh dalam periode waktu yang sama, itu bisa beda jauh tergantung kecepatan relatif kita buat capai tujuan. Nah ini kan jadi menimbulkan pertanyaan mendasar ya. Pertanyaan penting nih buat Anda yang lagi dengerin. Gimana ya rasanya kalau kita benar-benar coba ngukur hidup kita? Bukan lagi cuman ngitungin ulang tahun atau berapa lama kita kerja di satu tempat, tapi kayak kita ngukur perjalanan cahaya tadi sebagai jarak kemajuan yang udah kita tempuh. Coba deh Anda renungin sejenak. Hari ini nih, apakah Anda cuma sekedar lewat 24 jam? Atau seberapa jauh Anda benar-benar gerak makin dekat ke apa yang paling berarti buat Anda? Terus nanti, di akhir perjalanan hidup, apakah labelnya cuma saya hidup 80 tahun? Atau jangan-jangan lebih pas kalau butuh 80 tahun buat saya nempuh jarak dari titik A, lahir, ke titik B, akumulasi semua pengalaman, capaian, dan makna yang saya kumpulin. Gimana tuh? Nah, kalau kita terima premis ini, pertanyaan lanjutannya jadi makin seru. Bisa nggak ya kita nemu jalur alternatif yang lebih efisien dari A ke B? Mungkin cuma butuh separuh waktu kalender. Mungkinkah ada lubang cacing, peluang emas, mentor yang pas, keputusan berani, atau perubahan mindset yang bisa ngelontarin kita ke titik B jauh lebih cepat dari yang kita bayangin? Bener juga ya. Coba bayangin dampaknya. Apa yang bakal Anda lakuin kalau bisa madetin pengalaman, pembelajaran, dan pencapaian yang biasanya butuh 80 tahun? Ke dalam katakanlah 25 atau 30 tahun pertama hidup produktif Anda. Wah, Anda bakal punya sisa puluhan tahun bonus tuh. Bisa buat eksplorasi baru, kontribusi lebih banyak, atau ngejar mimpi-mimpi lain yang lebih gede lagi. Ini jadi ingat kutipan filsuf Jean-Jacques Rousseau. Manusia yang paling banyak hidup bukanlah dia yang menghitung tahun terbanyak, melainkan dia yang paling merasakan kehidupan. Nah, merasakan kehidupan di sini bisa jadi maksudnya yaitu menempuh jarak pengalaman dan makna yang lebih kaya dan lebih jauh. Betul, interpretasi yang menarik. Nah, ngomong-ngomong soal ini, penulis buku ini, Benjamin Hardy, dia nggak cuma teori loh, dia cerita pengalaman pribadinya yang dia sebut lubang cacing saya.
ini contoh nyata gimana lompatan waktu ini bisa kerasa. Buat dia, lompatan itu kejadian pas dia nikah. Ternyata, pasangannya itu datang dari latar belakang finansial yang beda banget dan jauh lebih mapan dari dia waktu itu. Jadi, dalam waktu singkat, statusnya berubah drastis banget. Dari yang tadinya mahasiswa pasca sarjana umur 24 tahun dengan banyak utang, tiba-tiba dia jadi bebas utang dan bahkan bisa beli rumah. Secara finansial doang nih ya, dia ngerasa kayak lompat mungkin 15-20 tahun ke depan. Nyampe ke posisi yang tadinya dia kira baru bakal tercapai di umur 40-an. Wah, lompatan finansial ya. Tapi katanya bukan cuma soal uang aja kan ya, ada efek lainnya. Justru itu poin pentingnya. Hardy nekenin banget. Yang terjadi itu perubahan kuantum. Perubahan internal yang fundamental dalam dirinya. Cara pandangnya jadi beda, tingkat PD-nya naik, dan yang paling nyambung sama topik kita nih, kecepatan dia gerak menuju tujuan-tujuan pribadinya yang lain itu ikut ya kebus gitu, naik signifikan. Kayak pindah jalur ke tol gitu ya. Bisa dibilang gitu. Rasanya kayak pindah ke jalur cepat. Awalnya mungkin aneh ya, kayak mobil yang tiba-tiba digaspol, tapi lama-lama ya itu jadi normal baru buat dia. Terus gimana rasanya waktu buat dia setelah lompatan itu? Apa jadi beda? Secara relatif iya. Dia ngerasa gini, dalam periode waktu kalender yang sama, misalnya setahun atau 2 tahun setelah lompatan itu, dia ngerasa nempuh jarak kemajuan pribadi dan profesional yang jauh lebih gede dibanding teman-teman sebayanya, atau dibanding dirinya yang dulu. Dia ngerasa menua lebih cepat tapi dalam arti positif ya, dalam hal kedewasaan, pengalaman, dan capaian. Mungkin dari usia mental 24 bisa kerasa kayak udah 40-an dalam beberapa tahun aja. Perubahannya nggak lurus gitu aja, tapi kayak lompat-lompat, discontinue. Terus ada cerita menarik juga pas dia kuliah S2 setelah ngalamin ini ya. Iya bener, pas dia lanjut S2, dia malah ngerasa punya banyak banget waktu luang. Sampai kadang ngerasa bosen katanya. Ini kan kontras banget ya sama teman-teman sekelasnya yang pada ngerasa kewalahan, super sibuk, ngerasa waktu cepet banget abis. Kok bisa gitu ya? Nah, mungkin penjelasannya gini. Karena Hardy udah terbiasa gerak dengan kecepatan lebih tinggi dan udah nempuh jarak lebih jauh dalam pengembangan dirinya, tugas-tugas S2 itu jadi kerasa nggak sepadat atau seberat laju hidup barunya dia. Ruang waktu relatifnya jadi kerasa lebih lega, lebih lapang gitu. Buku ini juga nyebut contoh lain kan ya, si Thomas Mark Zuniga yang Couchsurfer itu. Oh iya, betul. Si Thomas ini perjalanannya 8 bulan keliling Amerika Serikat. Tapi kalau dilihat dari intensitas pengalaman, pembelajaran, sama pertumbuhan dirinya, itu mungkin setara dengan 16 tahun liburan standar buat karyawan biasa. 8 bulan jadi setara 16 tahun. Gila juga perbandingannya. Iya kan? Pertanyaannya jadi gini, apa si Zuniga ini beneran hidup lebih dari 8 bulan? Atau jangan-jangan kebanyakan dari kita ini cuma bener-bener hidup secara penuh makna, mungkin cuma sekitar 5-10% dari waktu yang kita punya. Sisanya cuma lewat gitu aja. Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Tapi penting nih, digarisbawahi, memampatkan waktu ini bukan soal bikin jadwal makin padat sampai stres ya, bukan soal sibuk radi sibuk. Ini lebih ke numpuk makna dan kemajuan yang signifikan. Anda bisa aja meresume nilai atau pengalaman yang biasanya butuh waktu lama, menit, jam, bahkan tahun, ke dalam satu momen singkat yang transformatif, kalau momen itu emang benar-benar berarti dan mendorong Anda maju pesat. Oke, jadi intinya bukan soal hidup lebih lama secara harfiah, tapi lebih ke hidup lebih banyak dalam rentang waktu yang sama, gitu ya? Tepat sekali, konsep hidup ribuan tahun itu sifatnya relatif. Mungkin jatah waktu kalender kita semua ya kurang lebih sama lah, anggap 80-100 tahun. Tapi 100 tahun hidup Anda yang isinya penuh lompatan kemajuan dan makna yang dalam, itu secara relatif bisa jadi setara sama ribuan tahun buat orang yang geraknya lambat banget, yang hidupnya gitu-gitu aja tanpa banyak perubahan berarti. Masuk akal. Sebaliknya juga gitu, buat entitas hipotetis yang geraknya nyaris secepat cahaya, 100 tahun kita mungkin cuma sekejap mata aja buat dia. Jadi, waktu dalam kerangka ini jadi subjektif banget, sebuah makna yang kita bangun sendiri. Kuncinya yaitu, kita perlu lepasin pandangan kaku kalau 1 menit itu nilainya sama aja buat semua orang di setiap situasi. Gak gitu ternyata. Oke. Tapi contoh-contoh tadi, terutama pengalamannya si Hardy, jujur kedengerannya agak dramatis ya. Mungkin nih sekarang ada di antara Anda yang lagi dengerin mikir, wah enak banget dia, hoki, ketemu pasangan yang pas. Situasi gue kan beda, nggak mungkin lah bisa lompat kayak gitu. Nah, gimana nih nanggepin keraguan kayak gini?
Rasanya konsepnya sih keren, tapi kok kayaknya susah ya diterapin? Pertanyaan bagus banget, dan penulis buku ini udah nebak pasti bakal ada yang mikir gitu. Justru katanya, buku ini ditulis buat orang-orang yang mikir kayak gitu. Tujuannya bukan buat pamer hoki, tapi buat ngeyakinin Anda kalau lubang cacing atau lompatan kuantum itu bisa, dan bahkan harus dicari dan diciptain dalam hidup Anda, apapun bentuknya nanti. Oh, jadi bukan cuma pasrah nunggu ya? Nggak dong, mungkin bukan lewat pernikahan kayak Hardy, tapi bisa jadi lewat proyek ambisius yang Anda garap serius, atau nemu mentor yang klik banget, atau berani ngambil risiko yang udah diperhitungkan, atau mungkin ngubah lingkungan pergaulan Anda secara drastis. Banyak jalannya. Hardy juga nambahin nih, lubang cacing yang dialamin itu sebenarnya mungkin nggak ada apa-apanya dibanding potensi lompatan lain yang ada di luar sana. Pengalaman itu malah bikin dia makin termotivasi buat nyari lompatan berikutnya. Kenapa? Karena dia sadar tujuan-tujuan yang benar-benar gede dan ambisius itu seringkali butuh lompatan-lompatan kayak gitu. Susah banget capai hal luar biasa cuma pakai cara biasa yang lurus-lurus aja. Wah, jadi ini nyambungnya ke mindset sama seberapa besar tujuan kita juga ya? Erat banget kaitannya. Coba dicek tujuan Anda sekarang. Kalau tujuan Anda rasanya bisa dicapai dengan gampang, tanpa perlu terobosan atau keajaiban kecil, ya mungkin tujuan Anda belum cukup nantang tuh. Pencapaian di level tertinggi itu hampir selalu melibatkan pengecualian dari aturan normal. Butuh keberuntungan yang diciptakan atau pinter manfaatin lubang cacing yang muncul. Jadi kita harus mengharapkan keajaiban itu. Lebih ke kalau Anda secara sadar membutuhkan dan mengharapkan lompatan ini terjadi, buat meraih visi besar Anda, fokus dan tindakan Anda bakal lebih mungkin selaras buat nemuin atau bahkan nyiptainnya. Ingat, peluang itu relatif sifatnya. Apa yang Anda fokusin, itu yang cenderung berkembang dalam persepsi Anda. Peluang itu ada di mana-mana, tapi mungkin nggak kelihatan kalau kita nggak nyari. Jadi ingat kutipan Roald Dahl yang ada di buku ini juga ya. Rahasia terbesar selalu tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Mereka yang tidak percaya pada keajaiban tidak akan pernah menemukannya. Mungkin keajaiban di sini ya lompatan-lompatan tak terduga itu tadi. Bisa jadi keajaiban yang kita ciptakan sendiri lewat fokus dan keberanian. Baiklah, oke. Mari kita coba tarik benang merahnya nih dari pembahasan bab 1 Slipstream Time Hacking ini. Gagasan utamanya tuh kayaknya pergeseran paradigma ya. Kita diajak ngelihat waktu bukan lagi sekedar durasi pasif yang lewat gitu aja, tapi sebagai jarak aktif yang kita tempuh menuju tujuan yang berarti buat kita. Betul, fokusnya di aktif dan jarak. Nah, dengan kita bergerak lebih cepat, maksudnya lebih fokus, lebih efektif, dan berani bikin lompatan, kita bisa secara relatif memperlambat waktu kita. Dalam arti, kita jadi dapat lebih banyak kehidupan gitu. Lebih banyak pengalaman, capaian, dan makna dalam rentang usia yang sama. Jadi, soal kualitas dan kedalaman hidup bukan cuma kuantitas putaran jarum jam. Sip, rangkuman yang bagus. Nah, sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan. Ini dibangun langsung dari inti obrolan kita tadi. Coba deh, nanti malam sebelum tidur, selain nanya hari ini ngapain aja ya, coba tanya juga ke diri sendiri. Seberapa jauh sih jarak yang sebenarnya udah gue tempuh hari ini, menuju hal yang paling penting dan berarti buat gue? Apa kira-kira jawaban jujur Anda? Pertanyaan yang nusuk juga ya. Atau bisa juga pertanyaan reflektif lainnya. Kalau waktu itu emang bisa dilipat atau dipadetin lewat kemajuan yang dipercepat, lipatan atau lompatan kemajuan kayak gimana sih yang paling Anda butuhkan dalam hidup Anda saat ini buat bisa mencapai tujuan besar Anda? Coba deh renungkan itu.